Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Senin, tanggal 16 Januari tahun 2023, merupakan pekan biasa yang kedua. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai dengan 22 dengan perikop hal berpuasa. Mari sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita akan mengawali dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala kasih dan berkat, terima kasih atas segala penyertaan-Mu sepanjang malam istirahat kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik. Bapa, sebelum kami melaksanakan aktivitas kami hari ini, kami hendak duduk diam, mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Urapilah hati dan pikiran kami, agar sabda yang kami dengar dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami dan mampu menjadi penerang bagi langkah kaki kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar sabda Tuhan tentang atau hal berpuasa. Berpuasa seringkali kita identikan dengan hal tidak makan dan tidak minum dalam waktu tertentu. Tetapi sejatinya berpuasa itu bukan hanya tentang makan dan minum saja. Hal yang penting dari berpuasa adalah menghindari atau tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Berpuasa berarti menahan diri dari sesuatu atau dari hal yang tidak sepatutnya. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, tanpa sadar, seringkali kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, terutama terhadap perbuatan yang kita anggap kita melakukan perbuatan yang baik melebihi orang lain.
Padahal seharusnya apa yang kita lakukan semuanya sesuai dengan iman kita masing-masing. Hal berpuasa pun demikian. Yang kita lakukan, kita menahan diri kita dari segala sesuatu atau dari hal-hal yang tidak baik, itu sebagai bukti iman kita. Dan hal itu tidak selalu sama dengan orang lain. Mengapa demikian? Karena pengalaman iman setiap orang berbeda-beda. Pada dasarnya, pengalaman iman itulah yang kemudian akan menjadi kesaksian hidup seseorang. Maka, kesaksian hidup kita juga tergantung kepada iman kita. Beriman kepada Allah juga menjadikan kita ciptaan yang baru. Karena dengan beriman kepada Allah, maka hati, pikiran, perasaan, dan bahkan perbuatan kita akan selaras atau seturut dengan kehendak Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita menyatakan diri sebagai orang beriman sudah menjadi manusia yang baru? Bila kita sudah menjadi ciptaan baru, maka apa yang ada di dalam diri kita juga ciptaan yang baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil Allah untuk tetap beriman dalam segala kondisi. Kita percaya bahwa Allah akan menuntun hidup kita kapanpun juga, setiap waktu, setiap saat. Dengan berpuasa, kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus itulah Imam Agung kita. Jika kita berpuasa, tetapi kita tidak menyangkal diri kita, maka puasa kita menjadi sia-sia belaka. Sudahkah kita memahami makna berpuasa yang sesungguhnya? Mari kita selalu mohon bimbingan dan tuntunan Tuhan. Amin. Mari kita menutup renungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat mengawali pekan ini dengan segala aktivitas kita. Sukses selalu bagi kita. Jangan lupa selalu menyampaikan warta sukacita Allah kepada semua orang. Ingat selalu doa, derma, kurban, kesaksian. Semoga kita senantiasa dalam segala aktivitas dan tugas yang kita laksanakan, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa kembali dalam Doremi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.